Halo semua, saya Regina Laurencia Bruginting dengan NIM 72131410818. Di sini saya akan membuat materi mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama ada produksi, yaitu produksi sering diartikan sebagai tindakan menghasilkan barang. Dalam ilmu ekonomi, pengertian produksi tidak hanya sekedar menghasilkan barang-barang, tetapi jauh lebih luas dari konteks tersebut. Kegiatan produksi akan memunculkan bahan atau benda lain yang lebih siap atau lebih berguna bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Produksi juga terbagi menjadi 2, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Produksi barang dapat dibedakan atas produksi barang konsumsi dan produksi barang modal. Barang konsumsi merupakan barang yang siap untuk dikonsumsi. Barang modal merupakan barang yang dipergunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Jadi, barang modal tidak dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan produk jasa juga dapat dibedakan atas jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan dan jasa yang tidak secara langsung memenuhi kebutuhan. Film, perawatan dokter, pengajaran, dan seorang guru, pergelaran musik, atau pertunjukan sulap merupakan contoh produksi jasa yang langsung memenuhi kebutuhan. Sementara itu, pengangkutan perdagangan dan perbankan merupakan contoh produksi jasa yang secara tidak langsung memenuhi kebutuhan. Di sini terdapat tujuan kegiatan produksi dan faktor-faktor produksi. Tujuan kegiatan produksi dapat dilihat bahwa tanpa kegiatan produksi, kebutuhan manusia yang banyak ragamnya ini akan sulit dipenuhi. Kalaupun dapat dipenuhi, kuantitas serta kualitas benda pemuas kebutuhan tersebut tergolong sangat rendah. Tanpa adanya kegiatan produksi, standar kehidupan manusia menjadi rendah. Jadi, untuk apa sebenarnya kegiatan produksi dilakukan? Nah, tujuan kegiatan produksi secara umum adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Faktor produksi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada faktor produksi alam, yang kedua faktor produksi tenaga kerja, yang ketiga faktor produksi modal, dan keempat adalah faktor produksi keahlian. Sekarang kita masuk pada biaya produksi. Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk sesuatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Biaya produksi terbagi menjadi 3, yaitu biaya tetap atau fixed cost, dan biaya variabel atau variable cost, dan biaya total atau total cost. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang harus ada dalam proses produksi, tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya unit barang dan jasa yang diproduksi. Sedangkan biaya variabel adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan besarnya output. Dan biaya total atau total cost adalah biaya keseluruhan yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sekarang kita masuk pada kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan, atau orang lembaga yang melakukan kegiatan distribusi tersebut disebut distributor. Kegiatan distribusi mencakup beberapa kegiatan, yaitu yang pertama pembelian, yang kedua pemilahan dan pengelompokan barang, yang ketiga pembungkusan dan pengepakan, yang keempat pengudangan, dan yang kelima adalah pengangkatan dan pengangkutan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama ada produk. Produk berkaitan dengan objek fisik yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua pasar. Saluran distribusi dipengaruhi pola pembelian konsumen. Yang ketiga adalah produsen. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dari segi produsen antara lain pendanaan, pengalaman, dan penghimpunan dalam distribusi, pengambilan saluran, dan pelayanan yang diberikan. Dan yang terakhir ada perantara. Sekarang kita masuk pada kegiatan ekonomi yang ketiga, yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu barang atau jasa dalam waktu pemenuhan kebutuhan. Ciri-ciri benda konsumsi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, benda-benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi atau benda yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Yang kedua, benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang ketiga adalah manfaat, nilai maupun volume. Benda-benda yang digunakan tersebut akan habis sekaligus atau berangsur-angsur.
Tujuan dari konsumsi itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Konsumsi juga bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang serta memuaskan kebutuhan fisik dan rohani. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini terbagi menjadi yang pertama tingkat pendapatan. Pada umumnya, makin tingkat pendapatan seseorang, maka makin banyak jumlah dan jenis barang yang akan dikonsumsi. Yang kedua ada tingkat harga barang dan jasa. Jelas harga barang dan jasa mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang ketiga ada ketersediaan barang dan jasa. Ketersediaan barang dan jasa juga mempengaruhi konsumsi. Walau uang tersedia, apabila barangnya tidak tersedia, kita tidak bisa mengkonsumsi barang tersebut. Yang kedua adalah faktor non-ekonomi, di mana terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama adalah jumlah tanggungan keluarga. Makin banyak jumlah keluarga atau tanggungan keluarga, makin banyak pula jumlah dan jenis konsumsi keluarga yang akan bersangkutan. Sebaliknya, jika jumlah keluarga atau tanggungan keluarga sedikit, akan makin sedikit jumlah dan jenis barang yang dikonsumsi. Yang kedua ada tingkat pendidikan. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin beragam kebutuhan orang tersebut. Yang keempat adalah tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi konsumsi seseorang. Sekian penjelasan mengenai materi kegiatan ekonomi, sekiranya dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.